Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Nafisa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, pembahasan pada hari ini yaitu mengenai fungsi dan wewenang lembaga negara. Apakah kalian sudah siap? Oke, tanpa berlama-lama, simak pembahasan dari awal sampai akhirnya. Cekidot. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami dan mengetahui fungsi wewenang lembaga negara. Yang pertama, pengertian lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara adalah institusi-institusi yang memiliki kewenangan dan fungsi tertentu dalam sistem ketatanegaraan untuk melaksanakan kekuasaan negara atau pemerintah demi mencapai tujuan bersama. Bagaimana sih lembaga negara di Indonesia itu? Jadi, lembaga negara di Indonesia itu menerapkan sistem pemerintahan melalui konsep trias politika yang dimodifikasi, yang dimana pemerintah itu terdiri dari 3 lembaga utama yang menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sudah dirancang secara khusus untuk menciptakan mekanisme checks and balances agar setiap lembaga itu saling mengawasi, jadi tidak ada lembaga yang bisa bersikap sewenang-wenang. Selain itu, juga ada lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk ke lembaga legislatif. Inti dari wewenang lembaga legislatif adalah bertanggung jawab untuk merumuskan, mengubah, dan mencabut undang-undang. Lembaga ini berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat atau parlemen yang secara langsung merefleksikan kedaulatan warga negara. Lembaga legislatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1. Wewenang dan fungsi MPR antara lain: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi MPR itu bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, contohnya mengamandemen UUD hingga 4 kali. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Jadi yang melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu itu adalah MPR. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melanggar hukum. Jadi yang bisa menghentikan presiden dan wakil presiden itu MPR atas ajuan atau persetujuan dari DPR dan DPD. Lembaga legislatif yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bunyi dasar hukum DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1. Jadi DPR itu yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, untuk fungsi DPR sendiri, yang pertama, itu membentuk undang-undang bersama presiden. Yang kedua, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan APBN. Yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya ada wewenang DPR. Yang pertama, DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, hak pengawasan, yaitu DPR memiliki hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah. Hak angket atau hak penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga, yaitu persetujuan atas pernyataan perang atau pengangkatan duta besar. Jadi DPR itu memiliki hak untuk menyetujui adanya perang dengan negara lain dan pengangkatan duta besar. Lembaga legislatif yang ketiga yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah.
DPD adalah lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi dan wewenangnya yaitu memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta mengawasi pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Selanjutnya yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan cabang kesuksesan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan sistem presidensial yang dianut, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan berbagai kementerian serta lembaga non-kementerian. Lalu bagaimana kedudukan Presiden dan Wakil Presiden? Presiden dan Wakil Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia, serta dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Fungsi dan wewenang Presiden antara lain, yang pertama menjalankan pemerintahan, kedua mengangkat menteri-menteri, ketiga menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR, keempat menjalankan hubungan luar negeri dan pertahanan. Wakil Presiden dari dalam koridor membantu Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dan menjadi figur pengganti jika Presiden berhalangan yang bersifat sementara atau tetap. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertugas menafsirkan, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan melalui peradilan. Lembaga ini memiliki fungsi untuk memutuskan sengketa hukum, memastikan undang-undang, dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, serta menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum. Lembaga yudikatif dibagi menjadi 3. Yang pertama Mahkamah Konstitusi atau MK, yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilu. Yang kedua Mahkamah Agung atau MA, yang bertugas mengadili perkara perdata dan pidana. Yang ketiga Komisi Yudisial atau KY, yang bertugas mengusulkan pengangkatan hakim. Lembaga selanjutnya yaitu lembaga independen. Indonesia memiliki beberapa lembaga negara independen yang berperan vital dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelolaan pemerintah yang baik. 3 diantaranya yang sangat menonjol, yaitu 1. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang berfungsi mengaudit keuangan negara. 2. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, yang berfungsi pada pemberantasan korupsi. 3. Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, yang berfungsi mengawasi pelayanan publik. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan, lembaga negara di Indonesia saling melengkapi dalam fungsi dan wewenangnya. Peran masing-masing lembaga sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pemerintahan efektif. Kerjasama antar lembaga kunci untuk menciptakan pemerintahan demokratis, transparan, dan adil demi kesejahteraan rakyat. Pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.